Selamat pagi anak-anak. Saya memperkenalkan Ibu Siswantini, Guru PPKN SMA Negeri 1 Batang. Sekarang kita mulai pelajaran PPKN KD 1, nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Sekarang sistem pembagian kekuasaan negara menurut John Locke ada 3. 1. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang. 2. Atau B. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. 3. Atau C. Kekuasaan federatif adalah yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi. Contohnya yaitu hubungan Indonesia dengan luar negeri. Sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dibagi menjadi 3. 1. Legislatif, kekuasaan membentuk undang-undang. Eksekutif, kekuasaan menjalankan undang-undang. Yudikatif, kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Sekarang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 2. 1. Pembagian kekuasaan secara horizontal. Contohnya horizontal seperti garis di bawah ini. Pembagian kekuasaan atas dasar fungsi dalam pemerintahan yaitu ada 5, kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksaminatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal contohnya seperti garis di bawah ini. Sekarang kita lanjutkan pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai akibat dari terapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Indonesia. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sekarang tugas dan wewenang lembaga negara. A. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi negara sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi negara. Tugas MPR mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden. C. Dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden. DPR, lembaga negara yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat yang berkedudukan di pemerintah pusat. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Presiden merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, artinya presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain. Mahkamah Konstitusi tugasnya memutuskan pembubaran partai, memutuskan tentang perselisihan hasil pemilihan umum. 3. Atau C. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan negara dengan kedudukan yang mandiri. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Komisi Yudisial berwenang 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Yang kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Ketiga, menetapkan kode etik atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau pedoman perilaku hakim.
Ini sudah selesai, kita beri tugas pelajari kembali materi tentang sistem kekuasaan negara. Buatlah rangkuman tentang sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Soal, tulislah rangkuman pada lembar kertas, kumpulkan hasilnya kepada saya atau guru PPKN Bu Siswantini.